Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Apa kabar semuanya saudara? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik dan sangat baik. Kita patut bersyukur karena hari ini Tuhan berikan cuaca yang terbaik bagi kita. Amin. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Kita bisa ada, itu semua karena campur tangan Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan sore ini adalah Allah yang konsisten. Katakan sama-sama, Allah yang konsisten. Semua buka Alkitab, saudara, ada ayat yang tidak asing namun sangat memberkati kita semua hari ini. Di dalam Yesaya pasal 46, kita baca ayat yang keempat. Ya, silakan Androidnya dibuka untuk kitab Yesaya. Kalau yang nggak ada aplikasi, ya catat saja. Saya akan bacakan bagi setiap kita Yesaya 46 ayat yang keempat. Ayat ini berkata begini: sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, perhatikan ayat ini luar biasa. Yesaya disuruh Tuhan untuk menuliskan sampai masa tuamu aku tetap diam. Saudara, ayat ini keluar, ayat ini disampaikan Yesaya karena orang-orang Israel itu berubah setia, saudara. Orang Israel berubah setia, kemudian Tuhan menghancurkan setiap berhala-berhala Israel. Kalau saudara punya Alkitab, nanti saudara baca dari atas, saudara. Tuhan mengatakan kepada orang Israel begini, bahwa yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi kepada sebagai tawanan. Ayat 3, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukum sejak dari kandungan, hai orang-orang yang dijunjung sejak dari rahim. Baru ayat yang keempat, sampai masa tuamu dan selanjutnya. Jadi gini, dalam perjalanan hidup orang Israel itu berubah setia dengan percaya kepada para Baal. Orang Israel berubah setia dengan percaya kepada Allah ilah orang lain bangsa kafir, yang rupanya itu patung, ya, rupanya itu adalah
berbentuk hewan, semua patung, saudara-saudara, yang tidak ada kuasa sama sekali. Betapa Allah di surga, Allah yang maha kuasa, begitu sangat marah kepada mereka. Tapi Allah itu menegur mereka dengan menyatakan, dengarlah hai keturunan Israel, sampai masa tuamu aku tetap diam. Nah, saya akan membagikan bagi setiap kita, saudara-saudara, hari ini ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Tapi saudara melihat bahwa Allah ingin membuat perbedaan. Bagaimana ketidaksetiaan orang Israel itu dibandingkan dengan yang mereka percayai kepada bangsa, kepada Allah orang kafir yang sama sekali tidak punya arti. Hari ini kita melihat kalau dibandingkan Allah dengan manusia, maka jauh berbeda sifatnya. Nah, mari kita akan belajar ada 4 perkara Allah yang konsisten. Saya akan membagikan 4 konsistensi Allah bagi kita. Yang pertama, saudara, yang ada Alkitab, baik di handphone atau di Alkitab biasa, buku, silakan tetap ada di Yesaya 46 ayat yang keempat. Yang pertama, konsistensi Allah dinyatakan ketika orang Israel gak setia. Tuhan bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap diam. Katakan, sampai masa tuamu aku tetap diam. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Sekarang ganti begini, sampai aku tua dia tetap Allah. 2, 3. Sampai aku tua dia tetap Allah. Saudara, kalimat frasa ini menyatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap diam. Tuhan sedang memperbandingkan sebuah hal yang sifatnya sementara dengan hal yang kekal. Yang sementara itu apa? Yang sementara itu kita, saudara. Sampai masa tuamu aku, kata Tuhan, tetap diam. Artinya begini, saudara, manusia itu berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Saudara bisa bayangkan, umur saudara hari ini berapa, saudara? Saudara menoleh sedikit 10 tahun yang lalu, lihat foto 10 tahun yang lalu, maka saudara akan melihat perbedaan wajah saudara. Saudara akan melihat 20 tahun yang lalu, saudara akan melihat mendapati perubahan yang sekarang. Saudara dari kecil mungkin orang langsing ketika dia masih remaja, sekarang udah badannya langsung. Benar tidak? Orang dulu kuat, perkasa, gagah, mantap, bisa kuat baik laki baik perempuan, tapi berjalannya usia, kekuatannya menjadi kendor. Betul tidak? Ya, saudara-saudara, dulu rambutnya warnanya satu saja, tapi berjalannya waktu, saudara-saudara, maka rambutnya mulai berubah menjadi 2 warna, berubah menjadi 3 warna, saudara-saudara. Alias hitam mau menuju ke putih, dia ada transisi, dia ada transit warna pirang, saudara. Gak tahu pirang apa, saudara, ya. Tapi itulah perjalanan hidup manusia yang bisa berubah, saudara. Orang dulu gak pernah lupa, tapi sekarang termakan usia, udah makan dia lupa kalau sudah makan. Kacamata nyantol di mata, cari keliling di mana kacamataku. Benar ada yang punya pengalaman ini? Saya udah pakai helm, pakai lagi helm, saudara, jadi helm tumpuk 2, saudara. Ini membuktikan manusia itu berubah, saudara. Manusia bisa berubah termakan oleh usia. Tapi hari ini Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku tetap diam. Saudara-saudara, Tuhan itu konsisten di dalam sifatnya. Yang pertama yang ingin saya bagikan, konsisten. Allah konsisten di dalam sifatnya. God is consistent in His nature. Dia konsisten di dalam sifat karakteristik dia. Dia nggak pernah berubah, saudara. Allah nggak pernah tua, saudara. Benar, saudara? Biar berabad-abad sudah lewat, kita bisa berganti generasi dari om, kakek, engkong, dan buyut dan sebagainya. Usia kita bisa bertambah. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Allah tidak pernah berubah, dan saya percaya kalau Dia tidak pernah berubah, hari ini jangan ragukan tentang pribadinya. Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara, baik di dalam usia, ya. Di Amon sedikit keliru, mungkin saya sudah sampaikan. Anak-anak sekolah minggu tolong gambar Allah itu seperti apa. Lalu mereka gambar ada kakek tua yang lumpuh, yang tidak kuat apa-apa. Lalu saudara, ibu, kakak sekolah minggu bilang, ini Allah model apa ini? Kakak, Allah itu tua sekali, karena dia sudah beribu dan berabad-abad umurnya.
Memang usia, memang waktu bisa lewat, tapi Allah tetap dia juga tidak pernah dimakan oleh usia. Amin. Nah saudara, Allah tidak pernah pikul, Allah tidak pernah lupa kepada kita, saudara. Sampai masa Tuhanmu, saudara, kata Tuhan, aku tetap dia. Artinya Tuhan ngomong ini, kamu kok gak yakin? Aku ini gak berubah. Orang Israel dengarlah, aku ini gak berubah. Sampai kau tua, sampai putih rambut, aku tetap dia. Dia tak pernah tua dan kasihnya tetap sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk saya. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dari ayat yang kita baca, ayat berkata begini, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Kalau yang terbuka infonya, kita baca paragraf kedua, 2-3. Dan sampai masa putih rambutmu, aku, sekali lagi, 2-3. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong. Nah saudara-saudara, konsistensi Allah yang kedua, yaitu Allah ini memberikan sebuah konsistensi dengan terus menjaga hubungan. Dia menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Saudara, ada kata menggendong. Saudara, kata menggendong, yang ibu-ibu, coba angkat tangan ibu-ibu. Yang wanita angkat tangan. Yang wanita, ya. Apa saudara ketika bayi saudara menjerit menangis? Langsung ibu yang panik. Ibu menggendong. Diam. Saudara bayangkan, dia sedang memberikan kasih dan sedang membangun hubungan relationship. Dia maintenance, dia menjaga hubungan yang baik, saudara. Relationship hubungan dengan bayinya, dengan anaknya. Jadi yang kedua, dia konsisten, dia menjaga, terus menjaga. Alkitab dia begini, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kapan Tuhan menggendong kita, saudara? Kapan Tuhan menggendong kita? Kapan Tuhan menggendong kita? Yang keras, yang benar jawabnya nggak ada hadiah. Yang salah jawabnya tidak dimarahi. Kapan Tuhan menggendong kita, saudara? Sampai, tapi jawaban yang paling pas. Kapan Tuhan menggendong kita? Seumur hidup. Karena lihat baik-baik kalimat ini. Dan sampai berarti apa? Ada progres. Dulu kecil, taruhlah begini, digendong nggak? Terus besar, gendong nggak? Terus jadi dewasa, gendong nggak? Terus jadi tua, gendong nggak? Sampai masa putih rambut. Artinya sepanjang masa Tuhan menggendong, dia membangun, dia menjaga, dia membuat hubungan itu tetap baik. Lihat, bayangkan, orang Israel saat itu dalam hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, dan sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong. Mari kita refleksi, saudara. Dalam sepanjang usia, apakah saudara tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa pahit di dalam hidup? Anak remaja punya masalah nggak, saudara? Punya masalah nggak? Anak kecil punya masalah nggak? Orang tua punya masalah nggak? Orang dewasa punya masalah nggak? Nenek-nenek punya masalah nggak, saudara? Kakek-kakek punya masalah nggak? Jadi apa? Sepanjang usia Tuhan menggendong kita. Nah, saya ingat saudara-saudara, ada cerita yang lama, ilustrasi yang lama. Mungkin saudara masih ingat cerita ini, tapi baik saya mengulanginya, saudara. Satu kali ada seorang yang melihat sebuah pemandangan atau sebuah vision, sebuah penglihatan. Dan dia berada di sebuah pantai. Dia barangkali pantai di Ambon, saudara ya. Karena kalau pantai Kenjeran sini tidak masuk. Kalau di Ambon pantainya pasirnya bagus, saudara. Dan dia melihat ada dua pasang kaki yang berjalan. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, itu kaki siapa itu? Dan Tuhan bilang, yang satu punyaku dan yang satu punya. Oh baik Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ketika dia berjalan lagi dan dia melihat hanya ada sepasang kaki, dia bertanya, Tuhan, ini kok tinggal satu? Ini punya siapa? Lalu Tuhan bilang, ini kakiku. Loh, kakiku di mana, saudara? Kan bukan kaki kita berdua berjalan. Kok tinggal satu? Lalu yang saya ini kemana? Lalu dia bilang ini, I carry you, I care you. Kamu sedang menggendong, dan kakimu tidak menyentuh di pasir karena kamu berada di gendongan. Luar biasa nggak, saudara?
Itu loh, sampai di tengah-tengah dari masa kecil sampai masa tua, selalu ada masalah di dalam periode usia, di dalam gejolak di dalam kehidupan manusia. Baik periode remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan kakek nenek, semua ada periodenya. Tapi Tuhan tidak mau kehilangan kita dengan terus membangun, menjaga hubungan. Dan bahkan ketika kita lemas pun, Alkitab bilang, aku tetap apa saudara? Menggendong. Bilang sama sebelahnya, ayo kamu sedang digendong Tuhan. Jadi saudara, bahkan ketika kita dalam keadaan yang paling sulit, justru Alkitab mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam keadaan seperti itu Tuhan sedang menggendong kita. Jadi kalau hari ini sudah bilang, Tuhan, aku sedang tidak baik-baik saja, mari kita lihat dengan mata iman. Hanya ada satu tapak kaki di pinggir pantai itu, dan itu tapak kaki Tuhan, dan engkau sedang digendong olehnya. Amin saudara. Engkau sedang digendong olehnya. Saudara, dalam perjalanan itu dari muda sampai tua, yang ingin saya bawa untuk kita lakukan, di dalam gendongan itu ada penghiburan saudara. Saudara, kalau saudara gendong anak, itu kira-kira apa yang saudara lakukan? Saudara menghibur dia. Diam. Dan satu hal yang ingin saya katakan, kalau ibu-ibu taruh bayinya di dadanya, saudara, ada satu ketenangan yang indah ketika bayi itu menempel di dada ibunya. Nah, saya tidak bermaksud untuk bicara kotor atau bicara porno, saudara ya. Tapi ketika kita belajar tentang Allah El Shaddai, ternyata Syad itu dalam bahasa Ibrani artinya buah dada. El itu artinya Elohim atau Allah. Jadi El Shaddai itu artinya apa saudara? Buah dada Tuhan, buah dada. Jangan berpikir tentang hal yang jorok, tapi ini bicara tentang pemeliharaan. Ini bicara tentang pemeliharaan. Kenapa saudara? Ketika seorang ibu menggendong anaknya, bukan saja ada kontak psikis yang dia beri, tapi dia sedang tidur di makanannya saudara, dan dia mendapat kenyamanan karena dia tahu inilah yang membuat saya hidup. Tadi saudara menggendong yang rambutnya sudah putih dan sudah semakin usia yang tua. Ingat bahwa Tuhan sedang menggendong kita. Dia sedang membawa kita menuju kepada kekekalan. Artinya sebentar lagi kalau dia memanggil kita tetap ada di dalam gendongannya. Dia tetap membangun hubungan, maintain relationship. Dia tetap menjaga hubungan itu baik dengan dia. Daud pernah berkata, sekalipun aku berada di dalam apa saudara? Lembah kekelaman. Dan saudara, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang membimbing aku. Engkau membalikkan aku kepada rumput yang hijau. Engkau membawa aku ke air yang tenang. Jadi apa saudara? Ada hiburan di sana. Ada penghiburan yang luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, Tuhan bilang begini. Mari lihat Alkitab handphone saudara. Aku telah melakukannya. Dan apa saudara? Mau? Ayo, ulang sekali lagi yang keras. 2, 3. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Kasihan gak saudara? Aku wes ngerjakan, dan aku yang tetap dia itu mau terus menanggung kamu. Saudara, mari kembali lihat ini di tengah-tengah ketidaksediaan Israel. Jadi saudara-saudara lihat, Tuhan itu Allah yang sangat konsisten. Nah, konsisten itu apa saudara? Konsisten itu tetap atau tidak berubah. Kalau udah ngomong A, A. Kalau udah ngomong B, B. Saudara-saudara, konsisten itu tetap atau tidak berubah. Yang berubah Allah atau manusia saudara? Manusia. Ada lagu Anggun bilang, betul di depan, batu di hadapan, putar balik di belakang. Itu lagu Anggun, cuma Pak Herman yang tahu. Ya, jadi saudara-saudara, Allah yang sangat konsisten dia. Di tengah-tengah ketidaksediaan Israel, dia kembali pada poin ketiga. Dia bilang, aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Kira-kira di atas gendongan. Terus anak-anak ini gak setia, turut salon, pulang saudara-saudara. Itu tidak sifat Tuhan. Sampai engkau tua, aku tetap diam.
Saudara-saudara, dia bilang aku mau menanggung kamu terus. Apa yang ingin saya bagikan, saudara? Tuhan itu Allah yang dia bilang aku mau menanggung. Kalau bicara tentang tanggungan, bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang beban, bicara tentang kebutuhan. Kalau bicara tentang gendong, bicara tentang penghiburan, kedekatan. Kalau bicara tentang aku mau menanggung kamu terus, usia boleh bertambah, tapi Tuhan bilang, yes, aku mau menanggung kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu sampai kapan? Sampai terus selama-lamanya, sampai menutup usia. Tuhan bilang, aku tanggung. Hebat, saudara. Kalau saya pergi ke sebuah kota, lalu ada teman bilang, datang saja, aku yang menanggung kamu. Artinya apa? Makan, minum, pakai, itu terjamin. Benar nggak? Dan hari ini, saudara-saudara, Tuhan bilang di tengah-tengah ketidaksetiaan, jangan kamu sembah Allah lain. Aku ini loh telah melakukan, telah menanggung, dan aku mau melakukannya, menanggung kamu terus. Wah, ingatkan mereka, lupakah kalian ada tiang awan yang terus menyertai di siang hari? Ada tiang api yang terus menyertai di malam hari, memberikan kehangatan dan kenyamanan, saudara. Ketika kita nggak punya apa-apa, saudara, ketika kita di dalam keadaan yang sangat sulit, memang Tuhan sengaja membiarkan untuk melatih otot iman kita, agar kita tetap berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lepas dari tanggungannya kepada kita. Dia tidak pernah melepas tanggungannya kepada kita. Hari ini, saudara, kita belajar untuk mempercayai. Saya katakan sekali lagi kepada kita, dosa yang paling serius di hadapan Tuhan itu adalah dosa ketidakpercayaan. Dosa yang cukup serius, semua dosa adalah dosa. Tapi yang cukup serius adalah dosa ketidakpercayaan, saudara. Kalau Tuhan bilang aku sudah menanggung kamu, dan kita ngomong Tuhan mana tanggungan, Tuhan bilang dari dulu sampai tua sampai saat ini aku telah melakukannya. Artinya belajarlah dari peristiwa masa lalu. Kalau dulu kita ditanggung Tuhan, dulu kita ditolong Tuhan, gak akan mungkin hari ini kita ditinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan keterangan waktu yang dipakai adalah terus menanggung. Aku mau. Kalau dulu pernah kita mengalami pertolongan Tuhan, ayo kita percaya bahwa ayat ini adalah ya dan amin. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu. Kapan, saudara? Terus. Luar biasa, saudara, ya. Mari kita lihat firman ini bukan katanya saya, saudara. Saudara sendiri sudah baca ayatnya. Ini katanya Tuhan, ini firman Tuhan, bukan firman saya. Mungkin saudara mungkin komplain, wah ada omong tok. Iya, saya manusia dan masih punya kebutuhan sama kita. Dan hari ini firman hanya disampaikan melalui saya. Lihatlah kepada Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia sanggup. Yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir di bagian paragraf terakhir, kita baca 2-3. Aku mau, yang semangat ngomongnya, yang semangat bacanya, 2-3. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tadi digendong, sekarang apa, saudara? Dipikul. Apakah maksudnya, saudara? Tuhan ingin melihat sebuah keseriusan, saudara. Kalau digendong, saudara, Tuhan menunjukkan perhatian dan simpati dan relationship, hubungan dekat. Hari kali ini kita tutup ayat ini dengan Tuhan bilang, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, peristiwa dan keadaan sudah berubah. Kalau Dio sebesar ini, saya kalau mau, misalkan ini, saya mau Dio manja-manjain, aku gak bisa gendong dia, ya. Gak kuat aku. Yang kuat apa? Tak pikul. Ya enggak? Masa tak minum-minum? Langsung dia berotak pasti. Oh, saya paham. Nah, saudara, Tuhan ingin katakan, sekian lama kita menjadi Kristen, sekian lama kita mengikut Tuhan, kita sudah menjadi orang dewasa. Nah, saudara, dan kalau kata mendiang, ya gimana saya nggak bisa sebesar ini, sebesar segede ini. Kata ini ternyata nggak pas. Tuhan pakai kata lain yang kita nggak punya kesempatan untuk mengkomplain.
aku mau memikul kamu. Saya ingat waktu kami di kampung, saudara, belum ada jembatan. Ketika kami ke kota harus nyebrang sungai, saudara. Dan saya masih kecil. Dan saya bukan bayi, tapi masih kecil lah, masih anak-anak. Apa yang om saya lakukan? Dipikul, saudara. Dipikul, bukan digendong, tapi apa? Dipikul. Dan Alkitab bilang, memikul dan apa? Menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin katakan, ketika kita di dalam keadaan bahaya, Tuhan menyelamatkan kita. Tapi yang ingin saya bagikan adalah konsistensi Allah yang keempat, adalah Allah itu konsisten dalam janji keselamatan. Katakan konsisten dalam janji keselamatan. Gue tiga, konsisten dalam janji keselamatan. God is consistent in His promise of salvation. Dia berjanji untuk menyelamatkan kita, dan Dia tidak berubah sampai hari ini. Jadi ada hubungannya. Sampai masa tua akan menggendong kamu. Orang tua usia sampai berapa, saudara? Alkitab bilang 70. Kalau kuat berapa, saudara? 80. Selebihnya adalah penderitaan. Selebihnya lagi apa, saudara? Meninggal. Ada yang mau hidup selamanya di dunia, saudara? Ada? Ada yang mau pulang hari ini? Ada? Enggak juga. Artinya pada waktunya kita pasti akan kembali. Selama hidup Tuhan bilang, aku menggendong dan aku memikul kamu. Tapi di sini, dan aku menyelamatkan kamu. Dalam frasa ini Tuhan mengatakan, satu waktu kamu pasti mati. Ketika kita mati pun Tuhan konsisten untuk memelihara kita di sana. Amin. Dia tidak membinasakan kita, tapi Dia sudah menjaminkan, aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Banyak Alkitab ayat-ayat yang kita tahu, seperti Yohanes 14 ayat yang pertama. Ya, aku berjalan kebenaran kehidupan. Dia memberikan jaminan, Dia memberikan janji bagi setiap kita, saudara. Ketika kita hidup, ada pemeliharaan. Ketika kita hidup dari usia kecil sampai dewasa, bahkan putih rambut. Makanya ada teman saya juga begini, panggil saya dong di stasiun, kalau udah tua tetap nyong, saudara ya, panggil aja. Jangan suka sembunyi rambut, katanya. Tapi ini kelakar, saudara ya, kelakar. Jangan suka sembunyi rambut, kenapa? Nanti Tuhan gak gendong kamu, karena Alkitab bilang putih rambut digendong. Iya kan? Kalau hitam rambut, wah pas dia anak gendong, ya gak apa, mesti sambil jadi colok, wes gedebuk. Kasihan teman saya udah meninggal, umurnya 40, adik kelas saya udah meninggal. Pendeta Johnson Saubati, ya dia udah meninggal. Nah saudara, itu bukan masalah warna rambut sebenarnya. Ini bahasa biasa adalah umur yang lanjut, umur yang tua, umur yang sudah mendekati panggilan Tuhan. Alkitab bilang sekarang, dia bilang, aku akan pikul kamu dan aku pasti selamatkan kamu. Puji Tuhan, luar biasa nggak, saudara? Hari ini kita akan pulang, saudara, dari tempat ini dengan diperbaharui lagi harapan kita kepada Allah, bahwa Dia Allah sampai masa tuaku, aku tetap Dia. Jangan berubah setia dalam mengiring Tuhan. Saya bersyukur bahwa jumlah yang hadir saat ini adalah orang-orang yang setia, saudara ya. Ibu-ibu demo yang dari jauh juga tetap setia. Mereka mengikut Tuhan, mereka mengiring Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan tidak pernah tutup mata, dan ada kalimat yang berkata Dia tidak pernah mau berhutang. Bukan saja hutang uang, tapi hutang waktu. Kita mempersembahkan waktu. Dia sudah memberikan waktu dan kita menyisihkan, bukan menyisihkan. Ya, apalagi yang sudah ibadah pagi hari, mungkin ogah untuk datang di Jesiko sore hari, tapi saudara mau menyerahkan waktu tidur saudara untuk datang ke gereja Esa Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan pasti membalasnya berlipat-kali ganda. Amin. Saudara, berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saya ajak musik, silakan maju.